Halo teman-teman, kembali lagi di playlist fungsi dasar. Di video ini kita akan belajar index, average if, average ifs, xlookup, learn, areas, choose, trailing, floor, dan that. Jadi ini video melanjutkan yang kemarin-kemarin ya. Ini video yang keempat. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah fungsi indeks. Nah, di sini misalkan kita punya tabel buah, kita pengen ambil data jeruknya, data jeruk ini ya. Nah, gimana caranya? Kita tinggal sama dengan index, kemudian array-nya, pilih ini, kemudian row-nya, ini kan berarti row yang ke satu ya, kolom yang ke dua. Nyatakan enter. Nah, keambillah jeruk. Nah, kemudian indeks ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan ini daftar supplier terendah dengan harga terendah. Misalkan nih, kita punya tabel daftar supplier rumah tangga. Di sini ada nama peralatannya. Kemudian di sini ada beberapa supplier. Di sini tuh ada sampai J. Jadi ada 10 ya, ada 10 supplier dengan harga masing-masing. Nah, kita pengen tahu mana nih yang terendah. Harga terendahnya berapa? Terus supplier apa yang di harga terendah? Nah, kan belum tentu supplier A ini. Nah, caranya kalau untuk menemukan harga terendah, gimana teman? Kita tinggal sama dengan min, ya kan? Min, sabun mandi, berarti kita klik drag sampai sini, dan kita tutup kurung, kita tekan enter. 2786. Nah, berarti sabun mandi ini yang paling terendah itu ada di supplier E. Kalau yang lain gimana? Kita coba double klik. Nah, kalau pasta gigi 3464 itu ada di supplier H. Tuh. Nah, di sini kita bisa menggunakan indeks juga sama dengan indeks. Kita ambil yang diambil apa? Ini. Jangan lupa dimutlakkan. F4. Nah, kemudian row number atau kolom number ya. Kolom numbernya kita bisa menggunakan match. Nah, ini kan udah kita pelajari sebelumnya nih. Jadi teman-teman yang belum silahkan dilihat ya penggunaan match. Lookup value-nya berarti kita pilih yang di sini, ya kan? Kemudian lookup array-nya kita pilih yang di sini. Kemudian match type-nya kita pilih exact. Satu kurung, kurung satu lagi penutup indeks, dan kita tekan enter. Nah, benar nggak nih di supplier E 2786? Nah, benar ya. Coba yang lain kita double klik. Nah, muncul 3464 itu di H, benar kan? 4053 itu di A, ya kan? Kemudian 21545 itu di E. Nah, itu teman-teman. Oke, lanjut. Fungsi dasar yang kedua yang akan kita pelajari adalah average if. Jadi misalkan ini ada nilai pembelian suatu barang itu 90.000, nilai jualnya 100.000. Nah, dapat komisinya itu 7.000. Nah, kita pengen tahu nih rata-rata komisi dengan nilai jual lebih dari 250. Jadi kita bisa menggunakan sama dengan average if, ya kan? Range-nya itu adalah yang ini. Oh, bukan ya, bukan yang ini, tapi yang ini pakai ini. Nilai jual. Kemudian kriterianya itu adalah lebih dari berapa tadi? 250.000 ya. Kemudian yang di average mana? Range yang mana? Itu pakai ini. Kita kan pengen cari rata-rata komisi ya. Dan kita tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya 28.000. Coba kita cek manual deh. Yang mana berarti? Yang ini berarti kan ya.
Nih, benar kan? 28.000. Kemudian selanjutnya, yang kedua, rata-rata komisi dengan nilai jual kurang dari 350. Berarti kan ini ya, 350 dan nilai beli kurang dari 200.000. Nilai beli kurang dari 200.000 berarti kan ini kan nggak masuk. Nah, berarti kan dua ini ya. Berarti rata-rata dari dua ini harusnya. Kalau datanya dikit dan datanya urut kayak gini enak. Tapi kalau datanya banyak dan di situ datanya acak-acakan nggak urut dari kecil ke besar. Nah, ini fungsi average if ini sangat berguna. Coba average ifs. Nah, average-nya mana? Kita pilih yang ini. Jadi agak berbeda ya dengan average ifs yang biasa. Kemudian kriteria range. Range satunya, berarti yang nilai jualnya ini. Nilai jualnya, bentar, tadi berapa tadi? Nilai jual kurang dari 350, nilai beli kurang dari 200.000. Sama dengan average ifs. Average-nya ini. Kemudian kriteria range-nya yang ini. Kita cari yang kriteria yang pertamanya itu kurang dari 350.000. Kemudian kriteria yang kedua kita pakai ini. Kemudian kriteria yang kedua kita pakai apa nih? Kurang dari 200.000. Kita tutup kurung, kita tekan enter. Nah, 10.500. Apakah benar? Kita coba manual. Oh, benar ya, 10.500. Itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita akan belajar XLOOKUP. XLOOKUP itu gunanya apa? Jadi kita akan menuliskan di sini ya. Nah, nanti yang departemen ini akan otomatis terisi. Gimana caranya? Langsung saja sama dengan XLOOKUP. Lookup value yang mana? Tentunya yang ini. Kemudian lookup array-nya ini ya berarti ya. Lookup array-nya yang ini. Nah, return array-nya kita langsung pilih yang di sini. Oke ya. Di sini. Coba deh, kita tutup kurung. Kita tekan enter. Nah, langsung muncul kan? Langsung muncul di sini muncul, di sini juga muncul. Kalau kita lihat ya, nih lihat formula barnya. Nah, di sini tuh dia abu-abu karena dia fungsinya itu udah ngikut yang di sini. Gitu ya. Terus misalnya kalau kita ganti berapa nih? Ini deh, 2643. 2643. Nah, otomatis di sini berubah, di sini juga berubah. Tekan enter. Nah, di sekali kita masukkan rumus, langsung dua-duanya muncul. Kalau teman-teman punya data banyak, ya silahkan aja. Nanti akan muncul secara semuanya. Yang penting urutannya sama ya, ini urutan kolomnya. Kemudian kalau misalkan kita ini tidak ada misalkan 1, 2, 3, 4 kan nggak ada nih di sini. Dia akan mengembalikan apa? Nah, NA ya. Nah, ini kita bisa ganti dengan nih if not found. Berarti kita ganti dengan ID tidak ditemukan. Oke, tekan enter. Nah, ini ID tidak ditemukan. Kalau dia ada misalkan 8604, dia akan mengembalikan seperti ini. Tapi kalau nggak ada, dia akan mengembalikan ID tidak ditemukan. Nah, lebih powerful ya daripada VLOOKUP. Terus lanjut. Nah, di sini kita akan pelajari fungsi learn. Kita akan menghitung karakter dari nama ini. Ada berapa karakter? Kita bisa menggunakan sama dengan learn. Teksnya ini. Nah, ini 17. Kita double klik seperti ini. Nah, kemudian kita pengen tahu nih, kan ini kan
spasi itu dihitung. Nah, kalau spasinya nggak dihitung, caranya gimana? Berarti kan di sini kan ada dua spasi, berarti ini 15. Harusnya 15 ya. Kemudian di sini harusnya berapa? Harusnya 13. Dan ada yang satu, ini tetap 5. Harusnya seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan sama dengan learn, kemudian kita substitute buat mengganti teks yang ini. Yang diganti apa? Yang diganti spasi, berikan tanda petik, spasi, tanda petik, diganti dengan tanpa spasi. Berarti tanda petik ini ya. Satu kurung, penutup substitute, kita tutup kurung, tutup, dan kita tekan enter. Nah, betul kan 15, harusnya 13 ya, dan ini tetap 5 harusnya. Yang lainnya mengikuti. Double klik, nah itu kan 13, yang ini tetap 5. Itu teman-teman. Kemudian fungsi areas, ini untuk menghitung ada berapa referensi yang kita pilih. Misalkan nih, sama dengan areas. Kita pilih ini. Nah, kita hitung, otomatis hasilnya adalah 1, karena yang kita pilih cuma 1. Ya kan? Nah, kalau milih beberapa gimana? Kita milih berapa, itu harus dikasih dalam kurung lagi. Kalau enggak coba. Kalau enggak, misalkan kita gini, terus kita gini, nah dia akan naik. Too many argument. Kita harus kasih dalam kurung. Ya, kita kasih itu. Di sini kita tutup kurung dan kita sini buka kurung. Harusnya nanti hasilnya adalah 2. Tekan enter. Nah, benar kan? Hasilnya 2. Kemudian selanjutnya kita akan belajar choose. Nah, misalnya ini ya, kita punya nama orang yang dapat medali dengan nomor sekian. Nah, kemudian kita punya ketentuan, satu itu emas, 2 perak, 3 perunggu. Nah, kita bisa menggunakan choose, ya kan? Choose, index numbernya kita pilih yang ini, ya kan? Value 1, berarti dia harus ini ya, harus number dia, indeksnya. Value 1, berarti emas, kita mutlakkan deh, biar nanti nggak geser. Kemudian value 2, itu perak, dimutlakkan. Kemudian value 3, dia adalah perunggu. Kita mutlakkan dan kita tutup kurung. Nah, kalau 2 berarti kan nanti mengembalikan ini F8 atau perak. Kalau nanti 3 dia akan mengembalikan F9. Jadi dia ngitungnya ini ya, 1, 2, 3 gitu. Tekan enter, perak. Kita double klik, yang 3 harusnya perunggu, 1 emas. Nah, benar kan? Gitu ya teman-teman. Jadi gitu cara menggunakan choose. Kemudian selanjutnya kita akan belajar sailing dan floor. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, ada sabun mandi dengan harga ini. Kan kadang harga itu tidak bulat ya, tidak bulat. Misalkan nih, kayak ini kan cukup bulat ini, 3.500. Dia ngasih kembaliannya itu enak ya. Nah, ini ada beberapa yang nggak bulat ini. Kan agak susah nih, dari Rp1 misalkan kembalian. Nah, kita bisa menggunakan sailing dan floor. Kalau sailing, ini dia melakukan kelipatan ke atas. Maksudnya gimana? Misalnya nih, kita akan menggunakan kelipatan 500 ya. Dengan sama dengan sailing. Kita pakai sailing aja. Sailing numbernya ini. Kemudian significance kita kasih 500. Jadi dia nanti akan mengembalikan 500. Kita tekan enter. Nah, ya kan. Kelipatan 500. Seperti ini dinaikkan karena sailing. Coba double klik. Nah, kalau yang dikali 500 ini tetap 3.500. Yang 4.053 karena sailing dinaikkan jadi 4.500. Yang 21687 dinaikkan jadi 22.000. Jadi ini kelipatan 500. Kalau kayak gini kan
lebih enak kalau misalkan nanti ngasih kembalian. Coba deh floor sama dengan floor numbernya ini. Kalau floor ini kebalikan dari ceiling. Dia tetap melakukan kelipatan tapi dia diturunkan ke bawah. Ya, kita coba deh. Enter. Ini 2500. Dari asalnya ini dia dilipatkan ke bawah, lipatan 500 berarti 2500. Nah, kalau kita lihat nih, yang 3500 ini tetap. Kenapa tetap dia? Karena sailing, meskipun di sailing dia tetap 3500. Floor tetap 3500 karena dia sudah kelipatan dari 500. Jadi nggak ada efeknya buat sailing sama floor. Kalau yang lainnya ini efek ya. Sikat gigi yang dari 4053 jadi 4000. Kalau sampo di floor jadi ke bawah nih 21500. Oke ya. Kalau 1000 gimana? 1000 juga bisa nih. Pokoknya apapun ya, yang penting kelipatan berapa yang kita inginkan. Nah, ini 3000, nah ini 4000, ya kan? Dan seterusnya. Oke, teman-teman. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, kita akan belajar fungsi date. Misalnya kita punya data seperti ini. Ada tanggal, bulan, tahun. Kita pengen menjadiin ini sebagai tanggal. Sama dengan date. Nah, langsung saja kita ikuti. Year-nya pilih yang ini. Month-nya kita pilih yang ini. Kemudian D-nya kita pilih yang ini. Kita dukung. Otomatis seperti ini, teman-teman. Kita double klik. Nah, seperti ini. Kalau nanti teman-teman formatnya masih belum seperti ini, teman-teman bisa cari di more number format. Nah, sini date. Nanti kalau di sini bukan Indonesia, coba pilih Indonesia biar nanti seperti ini ya, bukan bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Tekan OK, dia akan jadi seperti ini. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.